Ya, selamat malam Ibu Guru sekalian. Nah, di saat ini kita berada di ruang kolaborasi untuk bagaimana masing-masing dari kita semua akan mempresentasikan materi-materi atau apa yang kita harus sampaikan sebagai seorang fasilitator dalam in-house training ini. Nah, membuka presentasi atau ruang kolaborasi kita di saat ini, dimohon kesediaan Ibu Hanifa untuk memimpin di dalam doa. Disilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu, marilah sama-sama kita buka kegiatan malam hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita. Masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Hanifa sudah membuka kegiatan di malam hari ini ruang kolaborasi dengan doa. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk susunan atau list yang akan list nama yang akan mempresentasikan hasilnya, yaitu akan dimulai dari saya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hanifa, kemudian Ibu Ellen, dan terakhir Ibu Harlinda. Iya. Oke. Nah, di malam hari ini saya sebagai fasilitator juga, sebagaimana tugas kita, yaitu kita di sini berperan sebagai seorang fasilitator, saya akan mempresentasikan atau memberikan kepada kita semua satu literasi digital atau aplikasi-aplikasi digital yang akan kita gunakan sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, di sini saya akan bagikan bagi kita semua satu slide. Apakah ibu-ibu dapat melihat slide yang saya bagikan? Bisa terlihat ibu-ibu sekalian? Dapat. Belum terlihat. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Iya, baik. Belum. Kalau saya belum terlihat nih. Oh, mungkin. Iya, baik. Sudah, Bu. Ya, ibu-ibu sekalian, di hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana literasi digital sebagai juga bagian untuk kita semua dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada pengenalan aplikasi digital. Saya akan memberikan satu seminar tentang pengenalan aplikasi digital di hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021. Nah, tujuan dari pengenalan aplikasi digital yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan internet dan media sosial, serta untuk memudahkan mencari informasi terkini secara cepat. Nah, di sini ada ruang elaborasi, di mana di dalam elaborasi ini ibu-ibu sekalian akan menganalisis atau menganalisa apa yang akan saya tampilkan di saat ini. Nah, apakah Bapak atau Ibu, ya karena kita di sini ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu pernah melihat ikon atau logo berikut ini? Ada ibu yang boleh menjawab? Ini semua logo-logo apa kira-kira kalau ibu-ibu ketahui bersama? Logo aplikasi. Ya, logo aplikasi, apalagi ibu-ibu? Apa nih? Aplikasi WhatsApp, YouTube, WhatsApp, ya benar sekali. Apalagi Bu? Suite, baru apa lagi? YouTube. Ya, YouTube benar sekali. Nah, Ibu Helen luar biasa. Ya, Gmail, apalagi? Ya, Word, apalagi kalian? Dokumen. Ya, dokumen. Oke, terima kasih. Nah, ternyata banyak dari ibu-ibu sekalian sudah mengetahui beberapa aplikasi yang ada baik di dalam G Suite atau
Google Family, keluarga Google, baik itu email, baik itu Google Calendar, Google Drive, dan Google Form, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Microsoft Office itu ada Excel, ada Word, PowerPoint, itu yang biasa kita gunakan. Kalau WhatsApp ini yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi. Kalau YouTube biasanya membantu menunjang kita untuk mencari video-video pembelajaran, kan? Nah, kalau lambang yang di kiri atas ini adalah lambang Android. Nah, kalau yang pakai HP Android itu pasti sudah mengetahui ini lambangnya. Nah, saya lanjut ya. Di saat ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang penggunaan Google Classroom. Apakah di sekolah ibu-ibu sekalian sudah menggunakan Google Classroom sebagai aplikasi atau media pembelajaran yang menunjang pembelajaran? Boleh saya tahu ibu siapa saja yang sudah pakai Google Classroom? Kalau kami belum, Bu Christine. Ibu Harlinda belum. Nah, bagaimana dengan Ibu Ellen? Ibu Ellen sudah pakai Google Classroom? Belum. Ibu Ellen belum. Belum Oke, juga. bagaimana dengan Ibu Hanifah? Belum juga, Bu. Belum. Oh, belum. Oke. Nah, memang tepat sekali ya. Saya memilih judul seminar di malam hari ini, pengenalan aplikasi digital, tapi saya ambil Google Classroom. Karena kalau kita bicara tentang Microsoft Office, itu ibu-ibu pasti sudah tahu kan tentang Excel, Word, ya kan? Email atau WhatsApp, YouTube itu kita sudah ketahui bersama. Nah, ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang Google Classroom. Ini tampilan ketika ibu-ibu akan membuka Google Classroom. Nanti saya akan buka Google Classroom saya dan diperlihatkan ke ibu-ibu sekalian. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu Google Classroom. Google Classroom bertujuan untuk menyederhanakan cara membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas atau dengan cara tanpa kertas. Nah, ini layanan gratis yang menyediakan sekolah atau distrik pendidikan Anda yang telah mendaftar untuk G Suite untuk paket pendidikan berbayar. Seperti itu. Jadi tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dan memungkinkan komunikasi. Di sini saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara untuk membuka Google Classroom dari laptop. Saya berhentikan dulu untuk presenting karena saya harus buka Google Classroom saya. Oke, ibu-ibu. Mohon maaf jika agak lag jaringannya. Nah, ini saya akan membagikan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara untuk membuka Google Classroom. Iya, yang pastinya pertama ibu-ibu harus mendownload aplikasi Google Classroom ya, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita harus membukanya dari email kita dulu. Jadi dari email ibu-ibu sekalian, contohnya seperti saya ini. Ketika saya sudah membuka email saya, nah ini saya tampilkan. Email saya dapat terlihat di layar. Nah, ini email saya. Kemudian ibu-ibu harus pergi ke pilihan Google Applications. Nah, di sini ini yang saya namakan tadi tentang keluarga Google. Jadi kalau bicara Google itu di dalamnya ada Gmail, ada Google Classroom, ada Google Form, Google Drive, Google Calendar, itu semua satu keluarga ya, si Google, keluarga besar. Nah, kita buka di bagian titik-titik, ada 9 titik ini. Dan pergi langsung ke ini, icon Google Classroom. Kita klik seperti ini. Ini tampilan Google Classroom saya secara umum ya, ibu-ibu bisa lihat. Nah, jaringan agak lag ya, jadi saya
tampilkan lagi agar supaya bisa saling berbagi kita semua. Nah, ini ibu-ibu, ini adalah tampilan Google Classroom saya. Saya kasih contoh ya bagaimana cara untuk mengupload tugas siswa. Contohnya saya memilih kelas 5. Nah, saya klik kelas 5A, 5B. Kemudian setelah muncul ini, di dalamnya ada pilihan stream, classwork, people, marks. Nah, stream ini artinya seperti kalau di Facebook. Kalau ibu-ibu punya Facebook, itu seperti beranda utama. Jadi bisa di dalamnya terkandung ada tugas-tugas yang telah diberikan, apa saja tugas hari ini yang diberikan oleh guru untuk siswa. Nah, kalau classwork ini tempat untuk ibu-ibu mengupload tugas dari untuk anak-anak didik dari ibu guru sekalian. Jadi kita pilih pilihan ini, create. Artinya kita akan membuat tugas. Jadi pilih create, assignment, kemudian ditulis judulnya saja, contohnya tugas pak. Contoh yang harus kita taruh title-nya saja hari ini ya. Pak Jumat 4 Juni 2021. Kemudian harus instruksikan tugas apa yang ingin contoh Ibu Helen berikan. Nah, ditulis siswa mengerjakan mengerjakan halaman 90 pada dalam buku apa. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Ibu Helen contoh mau mengupload file, bisa Bu Ellen. Jadi bisa contoh seperti ini, dipilih pilihan add, kemudian file. Nah, di file ini boleh ibu-ibu cari browse. Browse ini artinya bisa melihat mau upload apa dari laptop kita, seperti itu. Nah, kalau di OK akan bisa. Nah, kemudian ibu-ibu bisa memilih. Ibu-ibu mau pilih due date-nya seperti kita kan kalau mau kumpul tugas di LMS ada due date-nya atau waktunya. Pengumpulannya sampai kapan bisa. Jadi kalau saya kasih waktu 2 hari untuk siswa mengerjakan worksheet atau lembar kerja. Tetapi kalau untuk tes, saya hanya kasih durasi 1 jam. Jadi ketika mereka mau mengirim tugas, memang tugas mereka masuk. Tapi kalau sudah lewat 1 jam, berarti mereka akan muncul keterangan done late. Artinya selesai tapi terlambat. Nah, seperti itu. Nanti di-assign di sini. Nah, ibu-ibu ketika siswa sudah mengirimkan tugasnya, itu akan muncul seperti ini. Ini saya kasih contoh ya, tugas yang telah dikirimkan oleh siswa. Ini CB worksheet. Nah, saya sudah membuat. Siswa menuliskan bukti-bukti bahwa siswa sudah bersekutu, bersaksi, melayani. Sampai saat ini dari 33 siswa, ada 22 yang sudah kirim, 11 masih belum kirim. Berarti yang 11 itu terlambat. Coba ibu-ibu lihat, sangat mudah. Lebih mudah dari memakai WA sebenarnya ini. Ini student work. Nah, ini tugas mereka. Kalau ibu-ibu lihat di layar, saya bukakan. Agak lalot jaringannya. Ya, sebentar. Saya stop presenting dulu dan present kembali. Nah, ini contoh tugas siswa ya. Saya bagikan bagi kita semua. Nah, ini contoh tugasnya, ibu-ibu. Jadi sangat gampang sekali kalau tinggal melihat ini semua siswa yang kerjakan ya. Nah, ini karena jaringan agak lalot.
Saya present kembali, mohon maaf. Ini saya ambil contoh. Coba dilihat di layar. Nah, ini contoh siswa yang telah mengerjakan tugasnya. Dia kirim langsung, dia foto dan langsung masuk secara otomatis. Ini contoh tugasnya. Terlihat di layar, Ibu-ibu? Ibu Ellen, apa terlihat? Ibu Hanifah dan Ibu Harlinda? Ada, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Jadi ketika Ibu mau memeriksa hasil tugas siswa, dia sudah menuliskan kan apa yang sudah dia lakukan dalam bentuk bersekutu. Nah, dia mengikuti sekolah gereja melalui Zoom. Nah, maksudnya ini seperti sekolah minggu ya kalau di agama Kristen. Benar jawabannya. Saya sudah bersaksi apa yang dia lakukan, beribadah secara online. Dia sudah melayani, apa bentuk melayaninya? Oh, dia menyanyi di gereja. Sampai nama gerejanya dia tulis ya, nama tempatnya di gereja di Tondano. Nah, kemudian ketika jawabannya benar, ibu-ibu coba lihat kursor saya di sebelah kanan. Boleh ditaruhkan 100. Nah, kemudian di return, artinya kita kembalikan tugasnya dengan nilai 100. Dan ada juga saya memberikan tugas, mereka bisa mengupload video mereka. Ini gampang sekali. Kadang kan orang tua kalau ibu-ibu minta tugas siswa untuk mengupload ke WA, kadang orang tua bilang, "Ibu, susah Bu untuk mengirim lewat WA." Nah, kalau di Google Classroom, bagaimana besar juga kapasitasnya, bisa untuk diupload ke Google Classroom. Jadi orang tua tidak akan marah-marah karena video siswa tidak terkirim. Itu gunanya ketika kita menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Seperti itu. Begitu juga kalau mau kasih ujian, ibu-ibu bisa memberikan ujian lewat Google Classroom. Itu sangat mudah, sangat membantu. Memang awalnya akan kesulitan karena waktu dulu juga saya belajar Google Classroom harus memahami, ya. Tapi itu tergantung semangat kita ya, ibu-ibu, untuk mau belajar dengan Google Classroom ini. Nah, sekarang saya lanjutkan kepada ibu-ibu sekalian, refreshing. Nah, ada satu soal kuis. Benar atau salah? Silakan dijawab. Siswa tidak dapat mengirim atau mengupload tugas dalam bentuk video ke Google Classroom. Benar atau salah? Salah. Ya, benar sekali. Jawabannya salah. Benar. Karena tadi saya sudah sampaikan, siswa bisa mengupload tugas dalam bentuk video. Jadi di Google Classroom itu ibu-ibu, siswa bisa mengupload video, foto, file Word, file apapun, semua jenis file bisa diupload di Google Classroom. Bahkan ketika ibu-ibu ingin mengirim video YouTube untuk siswa, hanya klik saja link di YouTube dan di paste atau bisa ditambahkan link dari Google Classroom. Lebih gampang sebenarnya. Ibu-ibu bikin tugas atau bikin ujian dari Google Classroom sangat gampang sekali kalau pakai Google Classroom. Nah, memang lebih alangkah indahnya kalau hanya memang secara saya memberikan fasilitator atau pelatihan seminar seperti ini memang agak sulit ya Bu, karena online. Kalau kita berjumpa secara langsung, pasti saya yakin ibu-ibu bisa langsung untuk mengaplikasikan ini. Karena saya lihat LMS saja ibu-ibu bisa mengaksesnya. Apalagi Google Classroom sangat-sangat gampang. Karena setara LMS itu lebih sulit loh ibu-ibu yang kita pakai saat ini untuk mengikuti pelatihan. Ibu-ibu sudah bisa. Berarti Google Classroom sebenarnya bisa, tapi memang lebih bagus pelatihannya secara tatap muka. Karena ini hanya online, jadi dibatasi waktu juga. Jadi hanya itu yang memang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan seminar kita saat ini yaitu Google Classroom merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat membantu guru untuk memberikan pembelajaran secara online. Nah, oleh karena adanya Google Classroom ini, guru semakin bisa berinovasi, guru masih bisa berkreasi, dan siswa pun dan orang tua dapat dimudahkan untuk mengirimkan tugas-tugas mereka.
Jadi saya berharap kita semua ke depan boleh menggunakan Google Classroom. Karena LMS saja kita sudah bisa, apalagi Google Classroom. Saya yakin 100% Ibu Ellen, Ibu Harlinda, Ibu Hanifah bisa menggunakan Google Classroom. Asalkan memang ada pelatihan atau seperti training untuk Google Classroom, khusus Google Classroom ini. Oke, terima kasih. Nah, itu dari saya. Apa ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian mengenai Google Classroom? Silakan, Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, kita sudah akan lanjut pada Ibu Hanifah untuk melanjutkan ruang kolaborasi ini. Oke, tidak ada. Ya, terima kasih. Itu dari saya tentang pengenalan aplikasi digital. Jadi tetap semangat untuk kita mau belajar mengenal tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di era digital saat ini. Oke, disilakan Ibu Hanifah untuk dapat mempresentasikan. Saat ini Ibu sebagai seorang fasilitator dan kami sebagai peserta. Bu, suaranya boleh dibuka. Ibu mungkin di mute. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Sekarang adalah kesempatan saya. Mohon maaf sebelumnya karena kesiapan saya kurang memadai. Dari tadi ketika menyusun itu estafet ya. Baik, ibu-ibu, saya akan mempresentasikan rencana pelatihan ya, pelatihan kita yang sudah saya susun. Saya mengambil materi tentang struktur kurikulum, ya, tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelintirkan kurikulum baru ya di tahun 2001 yang namanya adalah kurikulum sekolah penggerak. Dan kita dipersiapkan untuk menjadi fasilitator bagi sekolah penggerak ini. Nah, teman-teman semua, malam hari ini saya ingin menanyakan apakah ibu-ibu sudah mengetahui atau sudah paham betul tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Ibu Ellen, saya mau mulai dengan pertanyaan. Ibu Ellen, kira-kira kurikulum itu yang Ibu Ellen paham itu kurikulum itu seperti apa ya? Kurikulum secara umum ya, seperti apa? Menurut pemahaman Ibu Ellen, Ya, kurikulum kasih. itu apa sih? Ya. Menurut pemahaman saya, kurikulum itu merupakan sebagai pemandu ketika kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Iya. Ada pendapat dari yang lain? Mungkin Ibu Harlinda atau Ibu Christine? Saya, Bu. Halo. Ya, silakan Bu Harlinda. Kalau menurut saya, kurikulum itu merupakan acuan atau dasar untuk kita membuat RPP untuk melaksanakan pembelajaran. Iya. Bu Christine, ada pendapat lain? Ya, kalau saya hanya menambahkan saja sebagai rancangan pelajaran yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Itu Ya. tambahan dari saya, Bu. Luar biasa ya, sudah training 9 hari, sudah jago-jago ibu-ibu ya. Jadi betul sekali semua jawabannya itu benar bahwa kurikulum itu secara umum, kurikulum adalah rancangan untuk kita melakukan pembelajaran. Nah, sekarang kalau
kemarin sebelum ada kurikulum penggerak, sekolah penggerak, kita menggunakan kurikulum K13 ya. Nah, kurikulum sekolah penggerak ini merupakan pelengkap ya, melengkapi, istilahnya melengkapi kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Nah, ibu-ibu kira-kira apa perbedaannya kurikulum K13 dengan kurikulum sekolah penggerak? Ada yang bisa kasih jawaban? Artinya selama ini kan kita sudah mengikuti training selama 9 hari ya. Kita sudah tahu kurikulum sekolah penggerak itu seperti apa. Dan kita bisa membandingkan dengan kurikulum K13. Nah, kira-kira di bayangan ibu-ibu yang kita pasti semuanya sudah melewati tahap pelaksanaan kurikulum K13. Nah, sekarang kita mau masuk ke kurikulum sekolah penggerak. Kira-kira ada nggak perbedaan menurut ibu-ibu? Ada, Bu. Iya, silakan. Kalau kurikulum sekolah penggerak ini berpusat pada siswa mungkin. Iya, betul sekali. Ada lagi? Iya, dan juga berdasarkan juga pada profil pelajar Pancasila ya, Bu. Ada 6 itu yang sangat penting. Iya, iya. Jadi ibu-ibu kurikulum sekolah penggerak ini ada 3 ciri-cirinya ya. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama berbasis kompetensi. Saya kira hampir sama dengan kurikulum K13 ya. Jadi ciri yang pertama adalah berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang fleksibel. Ya, fleksibel di sini artinya penyusunan capaian pembelajaran itu melewati fase-fase. Jadi tiap fase itu terdiri dari 2 atau 3 tahun ya. Jadi kita kemarin kenal dengan fase A sampai fase F ya. Jadi pembelajaran di kurikulum KSP ini, kita sebut aja kurikulum KSP ya. Kurikulum KSP ini bersifat lebih fleksibel. Artinya ketika kita menerapkan kepada anak didik kita, itu sesuai dengan rentan usia mereka di setiap fasenya. Kemudian ciri yang ketiga adalah seperti yang Ibu Christine bilang tadi, berkarakter Pancasila. Nah, berkarakter Pancasila ini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah tahu ya. Kira-kira Bu Ellen, apa salah satunya profil pelajar Pancasila itu salah satunya apa Bu Ellen? Masih ingat? Dibuka mute-nya, Bu. Bu Ellen. Ya, walaupun suaranya belum muncul, saya bisa lihat gerakan bibirnya. Iya ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bergotong royong. Sekali. Mandiri. Nah, sudah hafal semua ini ya Bu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira kalau ibu-ibu yang lain juga pasti sudah tahu ya. Kita semua sudah belajar tentang kurikulum berbasis kurikulum untuk menyediakan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu dan ibu-ibu ya, karena kita cuma ibu-ibu semua, tidak ada bapak-bapak. Jadi ibu-ibu dan ibu-ibu sebelum kita mengerjakan kurikulum ini, itu kita akan melewati apa yang dinamakan dengan mana ini ya? Oh, sebentar. Iya, jadi dalam penggodokan kurikulum ini
kita menggunakan metode pembelajaran yang merdeka ya, artinya merdeka belajar karena kurikulum ini berbasis pada kompetensi di mana kita menyesuaikan kemampuan anak, minat anak, kemudian suasana hati mereka ketika menerima pembelajaran itu kurikulum ini menyesuaikan dengan itu sehingga saat kita mengajar, saat kita memberikan pelajaran kepada anak-anak itu dikomunikasi ya, menggunakan komunikasi dua arah, di mana kita mengajar kepada anak-anak didik kita tidak hanya sekedar kita mengajar kemudian setelah itu kita memberikan penilaian, tidak, tapi dalam kurikulum ini ada kita kenal dengan asesmen ya, asesmen, kemudian asesmen itu dia asesmen diagnostik ya, kemudian cara penilaiannya adalah ketika proses penilaian anak itu ketika dalam proses pembelajaran. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, saat awal mulai pembelajaran, ketika sedang mulai pembelajaran, dan ketika berlangsungnya pembelajaran, dan ketika akhir pembelajaran. Jadi penilaian itu terjadi selama dalam proses pembelajaran. Jadi tidak seperti misalkan kita menilai pada akhir pembelajaran, karena itu hanya berorientasi kepada nilai yang berupa angka. Akan tetapi ketika kita mulai kita melakukan penilaian awal kepada anak didik kita, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapannya, suasana hatinya ketika menerima pembelajaran, dan kemudian kita bisa mengkondisikan situasi dan suasana hati peserta didik itu dengan menyesuaikan dengan materi ajar yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian penilaiannya selama proses pembelajaran itu juga dilakukan penilaian. Bagaimana siswa ketika di dalam kelas berinteraksi dengan temannya, menerima pembelajaran seperti apa, konsentrasinya seperti apa, bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya di dalam kelas, bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya, itu semuanya masuk dalam penilaian, dan itu merupakan sumber ya, alur tujuan pembelajaran. Jadi kita mengikuti alur tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga kita benar-benar paham kondisi siswa kita, kondisi peserta didik kita. Nah, ibu-ibu, setelah itu, setelah kita mengajar, kemudian ada penilaian-penilaian ya, di kurikulum K13 ini ada penilaian yang namanya penilaian asesmen diagnostik ya, ada yang non kognitif dan ada yang kognitif. Nah, kemudian setelah itu hasil dari penilaian ini, itulah kita akan menjadi jalan kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan kemudian akan pada akhir pembelajaran itu kita akan bisa melihat sejauh mana capaian pembelajaran anak-anak didik kita. Ibu-ibu, ini penjelasan yang mungkin memang sangat singkat ya. Kalau dibandingkan dengan sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita pahami tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Namun karena waktunya yang terbatas, silakan ibu-ibu kira-kira ada pertanyaan mengenai materi ini. Ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi bertanyanya jangan susah-susah. Iya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau kasih tugas kepada ibu-ibu, tugas kelompok untuk didiskusikan, ya, untuk didiskusikan. Satu saja tugasnya, satu saja. Silakan ibu-ibu membuat peta alur capaian pembelajaran, ya, alur capaian pembelajaran.
kemudian nanti dipresentasikan di dalam forum ini. Tapi ini primemori ya, karena waktu kita terbatas. Iya, Jadi benar. seperti itu. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi di bagian ini saya mengajak peserta untuk melakukan kolaborasi, melakukan diskusi. Kemudian setelah itu kita akan diskusikan secara bersama-sama hasil dari kolaborasi ibu-ibu sekalian. Oke, baik, karena waktunya terbatas, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf karena masih banyak yang kurang, dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Harlinda, Ibu Hanifah maksud saya. Luar biasa pemaparan dari fasilitator kita di malam hari ini ya. Kita boleh memahami tentang bagaimana kurikulum sekolah penggerak. Jadi ibu-ibu sudah harus bersiap ini untuk kita masuk sebagai yang terdepan untuk di sekolah kita masing-masing ya, ketika penerapan kurikulum sekolah penggerak nanti. Oke, dan sekarang yang ditunggu Ibu Ellen dari Pulau Lembe yang paling terkenal di Sulawesi Utara. Disilakan Bu, luar biasa ya. Ini semangatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Kami mohon maaf, mungkin ini kami salah memahami tugas yang akan dilaksanakan, karena ketika kami membaca dari LMS itu tentang tugas rencana fasilitasi pelatihan. Jadi kami memilih, walaupun memang saya sendiri belum memahami secara sepenuhnya tentang digital, tetapi kami punya keinginan untuk mengetahui semuanya itu. Bagaimana cara seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ketua tadi, Ibu Christine, memang sangat luar biasa. Bahkan pun, jadi kami, khususnya di sekolah kami peserta yang ikut walaupun berbeda kelas, tapi kami punya kesepakatan, kami membuat satu rencana in-house training. Rencana kami itu kami buat rencana untuk pelaksanaan pelatihan, dan materi yang kami pilih adalah tentang pengembangan literasi digital dalam pembelajaran di sekolah kami. Dan karena itu jadi kami mengunduh dari dari lembar kerja yang kami unduh, sehingga kami membuat satu susunan rencana. Jadi susunan rencana, ya, susunan rencana untuk pelaksanaan in-house training itu. Ya, Ibu Ellen benar sudah buat memang seperti itu, Bu. Kalau tadi saya memang tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi Ibu tidak salah, sudah benar itu, Bu. Jadi tidak apa-apa, bacakan saja. Benar, Bu. Saya juga buat dalam lembarannya, tetapi saya tuangkan ke PowerPoint untuk menghemat waktu. Jadi boleh, Bu. Ya, jadi tidak salah, Bu, sudah benar yang Ibu buat. Ya, terima kasih. Jadi tujuan kami meningkatkan literasi digital dalam proses pembelajaran. Dan outputnya, peserta mampu memahami dan menggunakan aplikasi digital. Baru alur sesi, yang pertama pembukaan diawali dengan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, baru laporan kegiatan dari panitia, kemudian sambutan dari koordinator pengawas pendidikan dan kebudayaan Kota Bitung, sekaligus membuka kegiatan pelatihan yang kami laksanakan.
Baru peserta ada 10 orang. Jadi jumlah guru yang ada di sekolah kami menjadi peserta untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka mengembangkan literasi digital dalam pembelajaran yang ada di sekolah kami. Dan materi-materi yang akan dilaksanakan, yang akan kami buat, yang pertama prinsip dasar literasi digital. Yang kedua, manfaat literasi digital. Yang ketiga, penerapan literasi digital. Kemudian kegiatan simulasi. Dan walaupun kami sudah disebut sebagai fasilitator, tetapi kami juga belum memahami sepenuhnya. Karena itu kami juga mempunyai rencana untuk mengambil narasumber. Mungkin juga bisa kami akan panggil Ibu Christine sebagai narasumber untuk melaksanakan pelatihan di sekolah kami. Ini kan baru rencana. Keren. Kalian jalan ke Lembeh ini. Ya, jadi kalau Bu Christine bayarannya mahal ya? Gratis untuk Ibu Ellen, Bu Hanifah. Ya, terima kasih kalau memang gratis. Yang penting datang pesiar Lembeh, bukan? Ya. Jadi ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lainnya kami tuangkan di rencana yang telah kami buat. Itu kan. Jadi dalam rencana-rencana yang kami buat, durasinya waktu kami siapkan, topik, tujuan, output, metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelatihan juga, baru langkah-langkah dan alat-alat yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Juga kami membentuk panitia yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ya mungkin hanya ini yang boleh kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan ataupun tambahan dari teman-teman, lebih khusus juga bagi Ibu Christine. Ya Bu, saya ingin terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Bu. Buat Ibu Ellen luar biasa pemaparannya. Ibu itu tidak salah Bu, sudah benar. Kami juga buat di lembaran, cuman tadi saya memang tuangkan ke ke Google Slide agar supaya lebih bisa dipahami. Tapi saya juga membuat seperti yang Ibu. Nanti itu Ibu upload secara mandiri. Kalau yang kelompok itu nanti saya kirimkan linknya, videonya. Nah, Ibu Ellen, saya ingin tanyakan, apakah di sekolah Ibu Ellen itu sudah pernah dilaksanakan pelatihan di tengah masa tentang penggunaan G Suite atau Google Family, semua aplikasi dalam keluarga Google? Belum Bu, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Iya. Ya, memang juga seperti itu Bu. Di kota juga, di daerah di Kota Manado juga, memang tidak semua sekolah juga sudah menerapkan aplikasi-aplikasi seperti itu Bu. Memang, karena memang kadang juga itu harus disertai pelatihan. Tapi seperti kembali saya katakan, Ibu Ellen sudah jago buka LMS. Pasti kalau Google Classroom kecepatan bisa itu bersama Ibu Hanifah. Iya, karena LMS ini juga sulit. Ya. Iya, di sekolah kami juga tahun ajaran depan semua tenaga pendidik dan juga siswa akan mengerjakan semua pelajaran itu lewat namanya Moodle. Moodle itu seperti ini, LMS. Jadi sudah tidak mungkin Google Classroom lagi, langsung LMS kami terapkan. Sekarang juga kami mengikuti pelatihan Moodle selain pelatihan LMS ini. Seperti itu. Ya, memang satu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, sebagai informasi saja, di sekolah kami belum semua guru memahami penggunaan
digital ini, belum semua. Walaupun memang semua sudah punya HP Android, tapi belum semua apa nih? Belum semua menguasai cara penggunaan dari digital ini. Karena itu kami punya rencana, memang keinginan besar supaya semua guru mampu menggunakan digital ini. Ya, terima kasih. Iya Bu, benar sekali. Karena kalau dari WA sayang ya Bu, nanti HP-nya bisa hang Bu. Ya, Kalau contoh Ibu Ellen mengajar beberapa kelas dan kemudian tugasnya serba kirim video, gambar, itu mempercepat untuk HP kita lebih cepat error. Jadi memang pelatihan itu penting Bu untuk diterapkan di sekolah ibu-ibu sekalian agar membantu ibu-ibu juga dalam proses pembelajaran. Ya, ini sekarang ya Bu. Ini sekarang Ibu Harlinda, tapi Ibu Harlinda ini bilang di grup katanya terlempar, masih coba untuk masuk. Ya. Ibu Harlinda masih coba untuk masuk ini. Waduh, jaringannya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ternyata di hari terakhir besok kita tidak hanya masuk untuk di room ya, tetapi besok juga ada tugas. Jadi masih ada beberapa tugas, saya sudah cek di LMS, dan termasuk ada tes akhir. Iya, jadi bisa mempelajari kembali modul-modul yang telah ada di setiap harinya, supaya ketika besok menjawab pertanyaan di tes akhir, itu bisa terjawab dengan baik. Tapi intinya saja, tidak perlu meraih nilai yang tertinggi atau apapun, yang penting kerinduan semangat kita untuk mau belajar, itu saja. Ya kan? Ya Ibu Harlinda, saya coba telepon ya Bu. Jaringan katumu. Ya, jaringan dari Ibu Harlinda. Jadi ini bagaimana Bu untuk Ibu Harlinda? Nah ini, Ibu Harlinda langsung saja Bu. Bertepatan jaringan bagus, langsung supaya bisa terekam Ibu Harlinda. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada kesempatan ini mau membahas tentang capaian pembelajaran. Apakah ibu-ibu tahu apa itu capaian pembelajaran? Siapa yang bisa bantu untuk menjawabnya? Ada yang bisa bantu Bu? Ibu Christine. Ya, capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi baik pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman pekerjaan atau pengalaman dari hasil kerja siswa. Ya, betul sekali, Bu. Ya. Capaian pembelajaran itu juga merupakan gabungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu dapat dikuasai oleh anak didik di akhir pelajaran pada fase A, B, dan C. Di dalam pembelajaran itu ada 4 elemen, di mana 4 elemen itu yang pertama adalah rasional mata pelajaran, yang kedua itu tujuan mata pelajaran, yang ketiga
karakteristik mata pelajaran. Yang keempat itu capaian pembelajaran. Ya, silakan Bu Harlinda. Bu Harlinda. Ya, sepertinya jaringan ya Bu Hanifa dan Bu Ellen dari Ibu Harlinda. Iya, ada suaranya tapi kecil sekali kayaknya itu. Iya, Bu Harlinda. Iya, left the meeting. Mungkin jaringan, Bu. Mungkin jaringan. Iya, jaringan. Memang jaringan. Iya, benar. Kami di kota saja tetap jaringannya terkendala. Ya, benar, Bu. Memang namanya jaringan apapun yang akan kita pakai, jaringan 4G, jaringan apapun, tetap kalau memang dia bermasalah, sulit. Iya, itu salah satu yang tidak bisa kita kendalikan. Benar, Bu. Itu ada kan di pertanyaan yang Bapak instruktur berikan. Ya, benar sekali. Ya, tapi sepertinya memang hari ini jaringan lagi buruk sekali. Saya tadi juga benar, begitu di sekolah, enggak kedengaran materi apa itu yang tadi itu memang blank sekali. Enggak kedengaran. Kedengaran tapi putus-putus, kayak suara robot begitu. Dari pertama sampai habis begitu suaranya. Iya, Bu. Ini saya mau coba WA Ibu Harlinda karena kita dokumentasi terakhir sebelum saya kirim di grup besar untuk hasil foto kita. Iya, oke, Bu Harlinda. Kita foto bersama sebelum jaringannya juga hilang. Silakan dibuka kameranya, Bu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Mari kita foto bersama, Ibu Ellen, Ibu Hanifa. Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup besar, kelompok 3 telah selesai melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam ruang kolaborasi. Ternyata sudah bisa jadi fasilitator ini. Ibu Ellen, Ibu Hanifa, Ibu Harlinda, boleh diundang ini di sekolah saya. Jadi tamu, bukan jadi pembicara. Ibu Christine yang kurang mau undang. Iya, betul. Harus saya juga, Bu, dulunya walaupun memang masih muda, tapi memang belum memahami waktu awalnya. Tapi karena ada lingkungan di sekitar yang mendukung, teman-teman juga seperti itu. Jadi kita saling membangun, saling berbagi. Kalau bisa, Bu Christine, usulan saja kita usahakan kelompok kita ini jangan bubar walaupun sudah selesai karena juga saja kita butuh informasi, butuh banyak belajar lagi ya. Dari Bu Christine mungkin ya, kalau misalkan kita nanti di sekolah ada kesulitan-kesulitan, boleh bisa. Jadi tempat sampah dong istilahnya. Orang tanpa cerita, iya, boleh sekali kejadian di sekolah ini. Jadi tempat bertanya Ibu Christine. Mungkin ada grup. Siap, Ibu. Jadi WA kita tidak usah dihapus saja untuk khusus kelompok 3.
Karena Iya, kan kita terus bersyukur aja. bisa Iya, saling iya, mengenal. iya, iya. Ya, Iya betul. Siapa tahu orang boleh ke lembek, pi bakar-bakar ikan di lembek tuh, pi makan ikan bakar di lembek. Ditunggu, Bu. benar sekali. Asal ada info. Heeh. Ditunggu asal ada info. Ya. Siap, Iya, siap, siap. siap. Pokoknya orang siap. Oke. Karena ini masih recording, nah silakan kita akan tutup ruang kolaborasi di malam hari ini dengan doa. Doa tadi dibuka oleh Ibu Hanifah, disilakan Ibu Helen untuk memimpin di dalam doa, sekalipun Ibu Harlinda sudah terlempar lagi ya dari meeting. Silakan Bu Helen. Ya. Ya, mari kita akhiri kegiatan kita di saat ini dengan doa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan menuntun menurut kepercayaan agama Kristen. Mari berdoa. Kami bersyukur mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sangat luar biasa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena penyertaan dan anugerah-Mu yang terus kami alami di sepanjang hari ini ketika kami mengikuti diklat di hari yang ke-9. Bahkan pun di akhir pelaksanaan saat ini kami kelompok 3 boleh melaksanakan presentasi dengan tugas-tugas yang sudah kami laksanakan. Kami percaya Bapa semua ini kami boleh lakukan karena pertolongan dan anugerah-Mu. Dan biarlah penyertaan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami ketika sebentar kami akan beristirahat. Jaga dan lindungi kami, beri kesehatan, bangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami mampu lagi untuk mengikuti kegiatan di hari yang terakhir pada besok hari. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang datang bersyukur sambil bermohon kepadamu. Amin. Ya, masih tutup mata lagi. Amin. Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Ellen, terima kasih Ibu Hanifah. Kita berjumpa besok hari di hari terakhir, hari ke-10. Tetap semangat. Semangat Sekolah Penggerak. Oke, ya selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Ya.